Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Di zaman Yunani kuno, sakit kepala dianggap sebagai sebuah malapetaka. Penderitanya akan berdoa, memohon kesembuhan pada Asklepios, dewa pengobatan. Dan jika sakit kepalanya masih berlanjut, maka sang pengobat akan melakukan pengobatan yang sangat terkenal. Sang pengobat akan membuat sebuah lubang kecil di tengkorak pasiennya, dengan tujuan untuk melancarkan darah yang diduga terinfeksi. Teknik mengerikan ini disebut trepanasi, yang justru lebih berbahaya, karena lebih sering mengubah sakit kepala menjadi penyakit lain yang lebih permanen. Untungnya, dokter saat ini tidak mengobati sakit kepala dengan bor listrik. Tapi masih banyak yang perlu diketahui tentang penyakit klasik yang satu ini. Saat ini, sakit kepala dibagi dalam dua kelompok, sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder. Jenis sakit kepala primer bukan suatu gejala dari penyakit, cedera, atau kondisi tertentu. Dialah penyakit itu sendiri. Tapi kita akan membahas itu nanti. Karena meskipun sakit kepala primer menyumbang 50% kasus yang selama ini ada, sebenarnya kita lebih banyak tahu tentang sakit kepala sekunder daripada primer. Karena sakit kepala sekunder lebih disebabkan oleh masalah kesehatan lainnya, dengan pemicunya mulai dari dehidrasi, kafein, cedera pada kepala atau leher, dan penyakit jantung. Para ahli telah membagi ke lebih dari 150 jenis diagnosis tentang sakit kepala sekunder ini. Kesemuanya dikarenakan sebab, gejala, dan pengobatan yang berbeda. Tetapi, mari kita coba amati salah satu kasus umumnya. Sebagai contohnya adalah infeksi sinus. Sinus adalah sistem dari rongga yang saling terhubung, yang menyebar di belakang dahi, hidung, dan pipi bagian atas. Ketika sinus terinfeksi, maka pertahanan tubuh kita akan memanaskan area tersebut untuk membakar bakteri dan merangsang rongga agar membesar hingga melebihi ukuran biasanya. Dengan sinus yang membesar, maka ini akan memberi tekanan pada arteri, vena kranial, serta kepala dan otot leher. Reseptor nyeri, yang disebut nociceptor, akan memicu respons dan mulai memberi isyarat pada otak untuk melepaskan banyak neuropeptid. Hal ini akan membuat radang pada pembuluh darah kranial, membuatnya bengkak hingga memanaskan kepala. Otot pada kepala kita sangat sensitif, sehingga gangguan ini menghasilkan rasa sakit dan nyut-nyutan di kepala. Tidak semua sakit kepala berawal dari pembengkakan. Otot yang tegang, serta saraf yang meradang dan sensitif, dapat juga menjadi sebab berbagai tingkat gangguan pada tiap sakit kepala. Tetapi semua kasus adalah reaksi terhadap iritasi kranial. Meskipun penyebab sakit kepala sekunder sudah jelas, namun asal-usul sakit kepala primer masih belum diketahui hingga hari ini. Para ilmuwan masih menyelidiki kemungkinan pemicu untuk jenis sakit kepala primer ini. Migrain yang berlangsung lama dan sering kumat, sakit kepala klaster yang sangat menyakitkan dan kadang datang beruntun, dan yang paling umum, sakit kepala tegang. Seperti namanya, sakit kepala tegang dikenal karena sensasinya yang seperti terikat oleh tali yang kencang di sekitar kepala. Sakit kepala ini menyebabkan kelemahan pada otot perikranial, hingga kemudian berubah menjadi rasa sakit dan nyut-nyutan, seiring darah dan oksigen mengalir. Beberapa pasien melaporkan stres, dehidrasi, dan perubahan hormon sebagai pemicunya. Tapi hal ini tidak cocok, karena tidak sesuai dengan gejalanya. Misalnya, pada sakit kepala karena dehidrasi, lobus frontal sebenarnya menyusut menjadi jauh lebih kecil dari tengkorak, hingga menyebabkan pembengkakan dahi, di mana bagian yang terasa sakitnya tidak sesuai dengan gejala pada sakit kepala tegang. Migrain adalah sakit kepala kambuhan. Sensasi rasanya seperti tengkorak yang sedang dijepit, dan bisa berlangsung selama 4 jam, bahkan hingga hitungan harian. Pada 20% kasus, serangan sakit kepala migrain ini cukup kuat, hingga merangsang ujung saraf sensorik. Ini menghasilkan halusinasi mirip seperti aura yang berputar-putar, yang bisa jadi terlihat seperti lampu berkedip dan pola geometris, serta kadang disertai rasa kesemutan. Pada sakit kepala klaster, pasien akan mengalami rasa nyeri seperti tertusuk dan terbakar di belakang satu mata, hingga dapat menyebabkan mata menjadi merah, pupil menyempit, dan kelopak mata terkulai. Apa yang bisa dilakukan terhadap penyakit ini, yang telah mengganggu kualitas hidup banyak orang?
sakit kepala tegang, dan hampir semua sakit kepala sekunder dapat diobati dengan obat pereda nyeri yang banyak dijual di warung atau toko. Banyak pemicu dari sakit kepala sekunder seperti dehidrasi, ketegangan mata, dan stres yang sebenarnya dapat dihindari secara proaktif. Sakit kepala migrain dan sakit kepala klaster akan lebih rumit, karena kita belum menemukan metode pengobatannya hingga hari ini. Tapi kita percaya, para ahli akan terus berusaha keras untuk mengatasi masalah ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.